A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Quran itu bikin hidup jadi lebih bermakna dan kita bisa punya pembanding. Sekali lagi ya, pembukaan kalimat saya ini, Al-Quran itu membuat hidup jadi lebih bermakna dan kita jadi punya pembanding. Membaca Quran dengan benar, yatlunahu haqqa tilawati, lalu mentadaburi ayat-ayatnya, memperhatikan apa cerita-cerita di dalam Quran itu, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Adam, cerita Nabiullah Zakaria, cerita Maryam, cerita seorang wanita bernama Asiyah yang tinggal di istana tapi memilih punya rumah di surga, cerita tentang Nabi Sulaiman yang kaya raya tapi tetap dermawan, kaya raya tetap dekat sama Allah, cerita tentang Nabi Ibrahim yang punya anak, ya kan, dengan cara yang berbeda, dari istri kedua dulu baru dapat anak, baru dapat istri pertama. Dari istri pertama, ya, istri pertamanya sudah ada, cuma belum punya anak, Ishak belum lahir. Begitu nikah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, baru Siti Sarah melahirkan anak namanya Ishak, yang akhirnya mereka memegang dua masjid, Masjidil Aqsa untuk Siti Sarah dan juga Ishak. Sedangkan Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram itu untuk Nabiullah Ismail dan juga Siti Hajar. Mentadaburi ini sampai diancam Allah dengan kalimat am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mau mentadaburi ayat-ayat Quran, atau jangan-jangan hatimu sudah dikunci? Ini agak seram ya. Jadi jangan sampai kita Ramadan ini hanya sampai di level tilawah saja. Tilawah udah bagus, tapi maksud saya buat abang-abang, kakak-kakak yang sudah bertahun-tahun Ramadan, harus ada tilawah, harus ada tadabbur. Apa? Harus ada tadabbur, merenungi, memahami mengapa begini, ayat ini apa maksudnya, mungkin buka tafsirnya, mungkin buka kajiannya, ayat-ayat yang dibahas sama guru-guru, silakan direnungkan. Lalu yang tidak kalah penting adalah mengamalkan ya. Tiga inilah yang bikin Quran itu jadi powerful. Tiga hal ini yang bikin Quran itu jadi full kekuatan. Tiga inilah yang membuat Quran itu tidak kita jadikan sebagai mangkok untuk ngemis. Masih ingat cerita pengemis dengan mangkok? Ya kan, dia pakai untuk ngemis mangkoknya. Ternyata mangkok yang dipakai ngemis itu mangkok mahal. Abang kakak yang baik, rahmati Allah, ikut SMK tiap hari, ada dampak enggak dalam keseharian hari-hari? Tahu enggak bedakan yang hak dengan yang batil? Ya kan? Mana benar, mana salah, mana yang boleh, mana yang enggak. Kan kita udah ikut SMK tiap subuh. Dampak enggak dalam kehidupan kita? Kalau enggak dampak, Masya Allah tuh harus kita renungkan. Kenapa ikut kajian tidak bisa menghalangi saya dari bermaksiat? Kenapa ikut kajian tidak bisa menghalangi saya dari berzina? Kenapa mengikuti kajian ini tidak bisa membuat saya terhalang dari rezeki haram? Itu kan perenungan panjang. Di bab mana dia? Apakah yatlunahu atau yatadabbarun atau ya'malun? Ya'malun, dan ancamannya ngeri nih. Surat 61 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Postingannya akhwat solehah, DM-nya isinya pacaran, ngerayu laki-laki, itu hantu namanya. Tengok Instagramnya, pakai niqab,
ahwat, postingan-postingan bijak, quote-quote ayahman, isi DM-nya, bang, rayulah adik bang, gatal. Mungkin enggak? Kak, mungkin enggak? Banyak enggak kejadian sekarang kayak gitu? Saya bilang ngantuk orang-orang nih. Gimana sih postingan Instagramnya dengan DM-nya enggak seimbang? Kalau tak ada bukti, kita masih bisa bilang ini mungkin fitnah. Ini screenshotnya ada, bukti-buktinya ada. Kau hantu berarti. Apa guna postinganmu itu? Ganggu suami orang, ganggu istri orang. Postingan fitnya surga semua, DM-nya neraka semua. Lupa lu. Paham? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Abang kakak, ayat ini nunjuk ke dalam. Oke? Dengar? Nunjuk ke mana? Dalam. Wah, ini pas sekali nih kalau didengar sama bos saya nih. Pas sekali kalau enggak, aku ngomong ke kau, KKAUUU. Itu nak cara ngejenya. Kau pintar, aku ngomong sama kau. Inilah yang jadi pengingat saya setiap memulai SMK. Asal mau duduk di sini ingat kabur maktan indallah. Kira-kira aku ini cuma ngomong atau aku praktekkan. Maka saya sering mengulang, abang kakak, saya sedang belajar, saya sedang berusaha juga, doakan saya sedang berusaha juga untuk mempraktekkannya. Itulah kalimat yang bisa saya lakukan. Tidak saya katakan saya sudah begini abang kakak, enggak, belum. Saya selalu mengatakan abang kakak doakan saya sedang berusaha juga. Sedang berusaha sekuat saya semampu saya untuk mempraktekkannya. I'll do my best. Abang-abang yang memang sudah tahu maksiat masing-masingnya apa ya kan? Kalau yang jomblo-jomblo zina masalahnya, gatal sama laki-laki sama perempuan, ngacau-ngacau cewek, di PHP-in, dibikin jatuh cinta, setelah jatuh ditinggalkan, apa jahat kelamin namanya. Perempuan tuh sok jual mahal di awal, tapi kalau udah jatuh, susah move on. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang menjadi reminder saya juga. Lukman, kau tiap subuh ngomong. Sedang berusaha sekuat dan semampu. Makanya ada kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, sebisamu. Tapi hal-hal yang bisa memancing, hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan maksiat, cepat putus mata rantainya. Kakak udah tahu, asal pegang duit, ujung-ujung belanja. Caranya gimana? Potong wasilahnya tuh. Pegangkan duitnya misalnya sama suami, papa aja lah yang pegang. Kalau mama lagi perlu mau minta. Ini kan egonya gak mau roboh. Dah tahu antum. Setiap orang wuhulu syahwatnya berbeda. Ada yang syahwatnya tuh cincin, ada yang syahwatnya gelang, ada yang syahwatnya tuh katanya syar'i, jilbab. Asal nengok jilbab lupa di otaknya tuh. Tah di mana disimpan otaknya? Asal nengok jilbab pokoknya pengen dia beli, pengen dia. Perlu atau tidak? Tidak, sudah sampai di level tidak perlu tapi pengen. Ada yang sepatu, asal nengok sepatu selap. Fakta atau mitos nih yang saya omongkan ya? Lipstick, bedak, mampir lo bentar yang kata dia. Asal nengok kosmetik dah. Tahu-tahu, cuma 400.000 aja. Kan tadi mau beli pampers untuk anak, beli perlengkapan anak. Tadi lagi ada promo yang. Aku tak berdosa, tak ada minta maaf. Itu perempuan di Samudra Atlantik. Udah lama mati, dah alhamdulillah. Ya, perempuan-perempuan kayak gitu tuh udah lama
Mati. Tidak ada, belakangnya tidak ada. Semuanya solehah seperti belakangnya. Bibirnya 1, lipstiknya 10. Coba bilang. Lagi promo, Ustaz, lagi promo, Bang. Bila lagi promo. Kalau lah yang di lipstik tuh bibir tambah soleha, ya, tambah basah dengan zikir. Kata suami, lipstik mahal, bibir kau makin ya tajam. Sekali ngomong sakit telingaku, kata suami. Tapi wajar sih memang. Kalau lampu sen kiri belok kanan, ya kan, ngomong apa ngerjakan apa. Alis buatan Allah jadi diedit sama dia. Apa? Alis buatan Allah Subhanahu wa taala ini masih diedit, gambar sedikit, bentuk sedikit, cukur, kasih tato, bentuk-bentuk seorang. Luar biasa, apa? Tapi untung makhluk-makhluk kayak gitu udah lama meninggal, apa? Udah lama. Buatan Allah tuh. Quran bilang wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kita berdandan berhias-hias macam orang-orang jahiliyah. Allah nyindir tuh. Bukan berarti bau bengam. Tidak gitu pemahaman ayat ini. Tetap bersih, ya kan? Rapi, wangi. Jilbab tuh jangan yang betai lalat. Ya kan, rambut lembab, belilah hair dryer untuk ngering-ngeringkannya. Begitu buka, ya Allah, peternakan kutu. Lengkap isinya dalam tuh. Ya kan? Kutu betelok, telur kutu. Kalau dijual sekilo bagus, tak ada harganya. Saya mau nanya, betul lah yang saya omongkan nih? Bengam. Habis itu pede gitu kalau ketemu sama orang, wah peluk, assalamualaikum. Mak bengam ya. Tahu-tahu lah sedikit, belemi kayak muka tuh kan. Kadang pede meluk gitu kan, ditariknya gitu. Sini bau, sampai ke atas baunya tuh. Sini bau mulut, bulu hidung offside, sempurna dah tuh. Kopiah kadang bau, kan keciuman tuh bau kopiah. Keciuman tak? Cium 3 abad tak ganti. Dari lebaran apa? Dari musim Covid itulah kopiahnya tuh, sampai tak ganti-ganti. Kau cuci lah budak tuh, betua. Oh betua. Cuci, bersih-bersih, bulu ketiak cukur. Tengok baju-baju tuh, belajar ngerti bahan, ya kan? Oh bahan ini tidak nyerap keringat, maka pakai kaos dalam yang sampai sini. Kan ada ilmunya, masa dah tua gitu tak belajar. Oh ketiak saya nih banyak keringatnya, pasang ember ke di bawah sini, misalnya itu kan menampung keringatnya. Jadi kalau jalan tuh ngapa gitu bang, ada ember, misalnya gitu. Nanti saya ngomong gini, baper, dipotong-potong, merajuk. Dah, ya. Pasang selang kayak selang AC itu loh. Nah, sini netes di bawah gitu ya, di bawah. Dah tahu badan berkeringat, ya kan? Pakai bahan yang enggak nyerap keringat. Habis itu basah gobios, warnanya kontras. Ndak ke kalau basah kena keringat budak tuh berbentuk sini. Assalamualaikum Ustaz. Basah ya budak tuh kan. Boleh tak peluk Ustaz? Mati aku ya Allah. Paham gak sih saya ngomong apa nih? Ini dakwah bang kakak.
kita nih hari ini membawa atribut dakwah, mengatasnamakan kebaikan ya. Abang kakak ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus infak beras, ada yang jadi paskas. Bahan-bahan tuh kan ada bahan kartun, ada bahan-bahan. Abang kakak tahu kok bahan-bahan tuh saya rasa. Ini kalau dirasa di tangan panas. Token bunyi, syuruk. Ya. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar kemurkaan Allah saat kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Atribut-atribut dakwah tuh menjadikan orang akhirnya jadi tidak suka sama Islam, padahal yang salah orangnya. Sekali lagi ya, atribut-atribut dakwah yang kita pakai hari ini, ya kan, itu akhirnya membuat membuat orang jadi tak suka sama Islam. Sekarang produk-produk makin bervariasi, makin banyak. Abang kakak pelajari dan cari tahu, ya kan. Nanti insya Allah di Munzalan Store, di Munzalan Mart, saya kasih rekomendasi barang-barang yang kira-kira bisa dipakai untuk daily. Apa yang bisa dipakai untuk kopiah supaya tidak bau, kopiah seperti apa yang bagus, itu kita perhatikan di Munzalan ini, kita ajarkan. Kalau saya ya pakai kopiahnya kan yang songkok begini. Nah, songkok ini ya Bang Kakak, ada yang bahannya pakai kertas. Nah, saya coba pelajari kenapa kok songkok tuh gampang bau. Ternyata bahannya dicampur kertas. Kertas yang di dalam lapisan itulah yang membuat bau. Selain itu kebersihan kepala, sampo ya kan. Kemudian kita cuci, rambut sudah tahu panjang, sering-sering dikeramas. Pakai apa misalnya gitu, rinso misalnya gitu ya. Mama lemon misalnya gitu, biar bau jeruk dia. Saya memilih yang merek Awing, tidak ada kertas di dalamnya. Lalu tetap ada namanya sekarang tuh Hair Mist, HAIRMIST, parfum rambut. Ada tuh beberapa merek, silakan pelajari. Tujuannya apa Bang Kakak? Ngadap Allah dalam keadaan wangi, bersih. Kakak-kakak yang pakai jilbab panjang, cek makan jangan ceroboh. Nanti sini kecap, sini tumpahan cabe, sini jeruk. Nampak tuh. Maka bawa celemek kemana-mana kalau memang makannya ceroboh. Jadi jilbab kita tak kotor. Atau mangkoknya di situ, jarak antara kita sama mangkok 2 meter jaraknya, insya Allah tuh tidak kotor. Sedot ya, makan pakai sedotan gitu, dah bersih. Perempuan memang harus jaga jilbab, jaga penampilan, aroma, kaos kaki jangan sampai yang warna coklat gradasi, nampak kayak bawahnya hitam, rupa hitam betulan. Kena lumpur, kena apa gitu kan. Nanti masuk masjid digulung jadi donat. Digulung jadi apa? 2 kaos kaki itu bentuk donat-donat gitu. Saya dulu tukang razia itu. Dulu KBTK pas ayah itu, ustazah tuh saya razia. Awas kita ya gulung-gulung kaos kaki ya, saya bilang. Jadi perempuan tuh Masya Allah. Dah. Oke ya. Kita masuk ke ayat yang saya mau bahas hari ini. Surat Rum. Ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Allah bilang fayanzuru kaifa kana
akibatul ladzina min qablihim. Coba diulang. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Ayaman, untuk teman yang bau badan cuman Ayaman, belikan dia deodoran, langsung kasih. Nih hadiah, mudah-mudahan kau tambah wangi. Gitu aja, tersinggung udah selesai urusan. Kau bukan cuma mengkritisi tapi ngasih solusi. Dah? Ayo semuanya. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Akibatul ladzina min qablihim. Allah bilang, tidakkah mereka bepergian di muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan, gimana ending dari orang-orang yang dulu mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebelum saya bahas, saya mau bacakan dulu kalimat lanjutannya. Kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Orang-orang ini, kata Allah, asyadda minhum quwwatan wa atharul ard, lebih hebat dalam mengolah bumi, maksudnya itu bertani. Kalau bicara kekuatan, mereka kuat. Kalau bicara ngurus pertanian, mengolah tanah, mereka lebih hebat. Wa aktsaru mimma amaruha, dan mereka memakmurkan bumi ini, membuat program, bikin event, bikin kegiatan, bikin sesuatu tuh jauh lebih heboh, lebih hebat. Jadi jangan dikira event organizer tuh baru ada sekarang. Dari zaman dahulu kala sudah ada event-event organizer itu. Cuma mungkin namanya bukan event organizer. Pada saat itu Allah mengajarkan kita 3 kata kunci. Mereka lebih kuat dalam segi kekuatan, mereka lebih hebat dalam pengelolaan tanah, bikin pertanian, bikin peternakan, ya kan? Zaman-zaman dulu tuh kalau bicara pertanian, bisa bikin buah manis, buah yang ranum, buah-buahnya tuh segar-segar, besar-besar. Itulah dia atharul arda wa amaruha. Bayangkan bukit di mana tuh? Di astagfirullah, yang sekarang dikunjungin orang-orang. Jordan. Petra ya, apa? Petra Jordania ya. Jordan. Ini apa yang diukir? Bukit. Pakai scaffolding tadi. Mana orang arsitek, mana orang ngerti arsitek, ngerti pembangunan? Pakai scaffolding? Cuman ngukirnya tuh. Sampai hari ini masih jadi perdebatan. Cuman dia ngukirnya, iya kan? Nah, sekarang nih, gimana bikinnya? Perbandingannya.
Menara Pisa 55 meter. Patung Liberty 92. Apa namanya? Golden apa? London. Bukan Big Bang. Apa namanya? Jam di Inggris tuh, astagfirullah. Tidak pernah masuk di otak saya, jadi tidak ingat sama sekali. Tunggu Katulistiwa gitu lah kira-kira. Tunggu Alianyang lah, bagus. Jam gadang di Bukit Tinggi lah gitu ya. Piramid ternyata 137 meter. Batunya sebesar-besar itu, antum lihat sendiri kalau pernah itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Dan titik-titiknya tuh kalau dibaca dari segitu katanya bertepatan dengan bentuk ini. Ini gimana orang-orang ini? Ini yang disebut dengan Allah bilang asyaddu minhu quwwatan, asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Datanglah orang-orang yang memberikan peringatan bernama Rasul Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita Al-Quran. Lalu para guru-guru, ustadz-ustadz, para orang-orang alim, habaib dzurriyyat Rasulullah mengajarkan lagi ayat-ayat Allah ini dari apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul berikan. Apa yang terjadi? Famakanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi dia lebih kuat, lebih hebat dalam mengelola tanah, lebih makmur, lebih bikin, kalau bikin event. Saya pernah ke tembok Cina, ngelihat tembok Cina tuh, Masya Allah tuh, itu jelas tuh sejarahnya, ada manusia yang bikin segitu ribetnya. Dan saya pernah cerita kan, tembok Cina itu, mungkin abang kakak ada yang lupa, ada yang ini ya, masih lupa ya. Tembok Cina itu dibuat abang kakak oleh ribuan orang, beratus-ratus kilometer, dengan tujuan membentengi musuh, supaya musuh dari luar tidak masuk ke Cina. RRC dalam hal ini ya. Memang berhasil membangun ratusan kilometer. Tapi saat itu kami diceritakan sama tour guide-nya, Cina fokus membangun gedung, membangun tembok fisik. Tapi kenapa kok musuh bisa masuk? Ada yang tahu? Kenapa musuh tetap bisa masuk ke Cina? Karena Cina membangun temboknya, lupa membangun manusianya. Penjaga-penjaga tembok itu disogok, dikasih duit supaya boleh masuk. Terbukalah tembok itu. Memang temboknya tinggi, tapi manusianya tidak bertumbuh. Kenapa di Munzalan ada halakoh? Kenapa di Munzalan suruh belajar? Saya tidak mau bangun Munzalan ini, bangun fisik. Kalau mau bangun duit, tanya sama Adam, duit kita banyak. Tapi kan digeser semua, habis. Mana ada saldo bertahan? Kalau untuk ganti keramik, ganti cat, ganti apa lagi? WC, tiap minggu kita ganti WC. Hari ini WC duduk, besok WC bergantung, besok lagi WC nempel di dinding. Ya kan, nanti terbalik WC-nya di atas. Tiap minggu kita ganti WC, ngerehab Masjid Munzalan ini. Kalau lah duit Baitul Mal itu kita khianati, lalu kita ganti akadnya. Tapi tidak begitu abang kakak. Apa yang dibangun? Manusia. Nah, sekali manusia ini merasa pintar, auto bodoh. Maka instruksi mana Ustaz Andika? Yang nentang-nentang halakoh itu, jadikan dia sebagai mu'alim. Langsung instruksi pengasuh. Berbunyi ya, ngapa harus halakoh? Langsung kasih surat, antum ngajar. Nanti biar saya jadi muridnya langsung. Duduk depan dia. Saya mau belajar sama orang itu. Ketahuan, nampak, dengarkan, laporkan langsung. Jangan diam-diam kita. Langsung jadi mu'alim, auto mu'alim. Langsung ngajar, saya jadi muridnya. Kasih tahu saya, Ustaz, Ayaman ini yang nentang-nentang, ini ngebacot ya di belakang. Nah ini Ayaman, biar saya jadi muridnya. Duduk di situ, kau ngajar setengah jam, 1 jam, aku duduk sini, aku dengarkan. Coba ngomong. Gitu caranya. Jadi jangan dilawan.
Orang gini kasih kehormatan. Mungkin dia perlu ngisi dada pride-nya nih, karena dia udah pintar, ya kan? Jadi bukan auto bodoh, dia auto muallim. Langsung kasih kursi. Kita duduk situ. Tolong ajarkan tamdilullah. Tolong ajarkan mustalahul hadis. Tolong ajarkan Quran saya nih yang kayak gini nih. Ah ini Quran saya. Ah tengok. Coba baca Arab gundulnya. Aku mau dengar apa tafsir ayat ini gimana. Sip. Ramadan ini nih, sampai Ramadan tahun depan kita lihat. Kalau kau berani, kalau kau bencong, ya bacotlah terus. Tapi kalau kau berani, kalau kau memang laki-laki, ngomong, ya kan? Jadi muallim. Sip, oke? Ya, auto muallim. Langsung saya kasih panggung. Ngisi SMK 1 minggu gitu. Dulu kan dikira main-main kan? Nanti saya kasih betul-betul. Kedengaran ke telinga saya. Kalau sampai ke telinga saya langsung, benar-benar saat itu juga saya langsung suruh isi. Besok kau datang sini, ku tunggu kau depan masjid. Ya, jadi jangan jadi bencong ngomongnya cuma di belakang. Kalau ngomong di belakang itu bagi saya kau bencong, pengecut. Kalau kau berani, kalau kau jago tuh ngomong di depan. Sip ya, bagus gak? Aiman marah nih? Enggak. Ngasih tahu Ramadannya aku enggak main-main. Cerita Cina tadi itu Om Kakak, saya dengar tahun 2010. Saya dengar 2011. 2 tahun berturut-turut saya pergi ke Cina, ke tembok Cina. Saya pergi ke Forbidden City. Di situ tempatnya besar, luas. Belum ada sound system. Berapa ratus tahun yang lalu kan belum ada. Tapi kenapa suara panglima di bawah ngomong gitu bisa kedengaran sampai ke raja yang di atas? Ternyata dari sisi arsitektur dibuat seni pantulan suara, sehingga suara komandan yang ngomong itu mantul ke dinding sini, mantul ke sana, dibolak dibikin di sampai ke raja yang di atas bisa kedengaran ngomong apa. Sound system belum ada. Terdiam saya, mak, saya bilang tahun dulu belum ada sound system. Oke? Maka ini ayatnya. Kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Saya diam merenung, ya Allah, banyak sekali pelajaran. Dan memang tidak ada tempat untuk orang sombong, tidak ada tempat untuk orang yang merasa pintar, tidak ada tempat untuk orang yang merasa dirinya lebih baik. Tidak ada, semua tersunjang, semua tersungkur. Saya ngomong gini abang kakak, supaya abang kakak jangan ulang kesalahan saya. Jangan ngulang kesalahan saya. Saya pernah di episode ngerasa lebih baik. Saya pernah di episode ngerasa lebih pintar. Sehingga saya ngelihat orang, kayaknya orang ini tidak paham lah, tidak sehebat aku lah, ilmunya tidak ada apa-apanya, ya kan? Ilmunya tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya pikir saya sudah ini TikTok tak bisa live ya, Instagram sudah tak bisa live, TikTok tak bisa live, sekarang pindah ke Facebook. Pokoknya kita pakai yang bisa aja, tidak pusing saya, ya, tidak akan berhenti dakwah ini hanya karena sosial media. Dulu pun saya berdakwah tak ada sosial media. Dari 2012 itu tak ada siapa-siapa yang dengar, cuma orang-orang tertentu. Dah ya. Memang bahas-bahas kayak gini, yang bab-bab yang tegas-tegas gini nih, sakit perut orang dengarnya. Orang tuh hanya mau dengar yang lembut,
abang kakak calon penghuni surga, bagus. Habis dipuji-puji, party dia. Kita kan penghuni surga guys, party dulu. Pala kau tuh. Ya kan, gara-gara dipuji, ya kan, diapresiasi, akhirnya jadi lupa diri. Kalau IG itu yang akun ayaman, tapi kalau akun yang Luqmanul Hakim udah nggak bisa. Macam-macam di situ laporannya. Dibilang saya minta duit, dibilang saya mengharapkan like, apa segala macam gitu. Jadi komen-komen tuh, jadi macam-macam laporannya. Ya saya tidak akan marah gitu ya, karena memang Instagram punya dia, udah tahu saya kan numpang. Nanti kita bikin platform kita sendiri, lagi saya kembangkan tuh. Jadi selamat tinggal Instagram, selamat tinggal TikTok, selamat tinggal YouTube, kita bikin platform kita sendiri. Download ya pakai HP, kuotanya lebih murah, ya, abang kakak bisa nonton, insyaallah bisa dengar. Mau? Hah? Bikin seorang kan? Bikin seorang aja ya. Pakai Telegram juga bisa ya kan? Pakai Telegram sekarang sudah bisa kan live? Sudah makin banyak akses. Jadi kau Instagram, TikTok dan lain-lain jangan sok jual mahal ya. Kira kau matikan aku berhenti, tak ada. Tetap jalan terus. Dah. Lanjut kalimatnya, fama kanallahu liyazlimahum, ayat 1 2 3. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Fama kanallahu liyazlimahum, walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi yang menzalimi itu Allah atau dirinya? Siapa yang menzalimi dirinya? Siapa yang berbuat kerusakan itu? Paham sekarang? Walaupun katanya mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat, tak ada yang bisa ngelawan kekuatan Allah. Kita ni abang kakak lemah, lalu berlindung di balik Allah yang Maha Kuat. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih, saya pakai rompi abang kakak. Rompi-rompi di internal Munzalan itu semua tulisannya ini. Kenapa saya suka pakai rompi-rompi begini? Kenapa saya suka pakai tulisan ini? Di beberapa topi dijadikan gantungan kunci ya kan? Kenapa ada tulisan we are nothing, Allah is everything. Kenapa ada ini abang kakak? Untuk ngasih tahu ada kalimat pendek, singkat tapi kuat, powerful. Namanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini abang kakak. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa dahsyat. Saat kita menolkan diri kita, lalu mengakui kekuatan Allah. Yang terjadi ini dia abang kakak. Ini poin penting hari ini. Saya pengen nyampaikan satu poin aja. Gimana tuh tulisannya? Tak terhingga tuh gimana? Tulis tak terhingga ya lah ya. Abang kakak, pertolongan Allah tuh datang tak terhingga, tak terbatas, tak ada yang bisa ngelawan. Betul gak? Bagaimana ngitungnya nih Pak Dokter? Ini ada Pak Dokter kita kan S3 Matematika. 1 bagi 0 sama dengan? Nah, kalau dalam bahasa itu tak terdefinisikan. Satu ini Allah, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu Rabbi, anta Rabbi, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Disitulah dia kalimat satu ini. Lalu ketika mengatakan, ya Allah aku ini nol ya Allah, aku ini kosong ya Allah, aku tidak ada apa-apa ya Allah, aku tidak punya ilmu. Malaikat aja sampai bilang la ilma lana illa ma'allamtana. Saya belum tahu ya Allah. I am nothing ya Allah. I am nothing. Saat kita mengagungkan Allah satu, lalu kita mengenolkan diri kita di hadapan Allah. Aku ini nol, tidak ada apa-apanya, kosong, tidak punya ilmu, tidak ngerti, lemah.
Banyak sekali aib, banyak kekurangan. Anehnya dan ajaibnya, Allah bikin kehidupan kita tak terhingga. Boleh nggak saya terjemahkan tak terhingga ini dengan unlimited? Boleh nggak Pak? Secara hukum undefined, tak terbatas. Unlimited, dia terserah. Pokoknya gimana cara menerjemahkan, nggak bisa digambarkan dengan gambaran apapun. Makanya itu orang sering bilang, kau kan jual gorengan di pinggir jalan, kok bisa pergi umroh? Nah, itulah dia tak terdefinisikan. Kau jual nasi goreng, masa bisa beli ruko 2,5 miliar cash? Ya duit Tuhan. Nggak ada apa? Duit Tuhan. Kok kau bisa buka lapangan pekerjaan sampai segini banyak, orang-orang yang terima manfaat darimu? Ya dari Tuhan deh. Oh udah, kalau ada dari Tuhan. Kok ini bisa selesai? Oh, kami kalau di tempat kami cepat siap bang. Oh, cepat siap. Beres sudah. Sama kayak gini tadi kan, mati TikTok. Tak ada saya paksa, tak mau. Kalau orang-orang kan mati TikTok, coba lagi kan. Saya tak mau, langsung pindah platform. Nah, mau apa kau? Ganti Facebook. Tak mau lagi ganti apa namanya? Pindah ke mana? Pindah ke Facebook. Nggak bisa Facebook lagi, pindah ganti Telegram. Nggak mau Telegram, pakai Wesel. Ya kan? Wesel West. Mana Wesel West nih? Mana Wesel West nih? Tak datang. Nggak bisa pindah Instagram. Nggak mau lagi, pakai Zoom. Dah selesai. Nak ngapa? Ada pusing saya, karena bagi saya ini nih apa permintaan kita kan waktu apa dulu COVID inilah yang bikin ada live nih. Habis itu kan saya matikan, saya bilang sekarang sudah bisa datang offline. Dia bisa ya janganlah Kiai, kami yang di daerah-daerah yang jauh-jauh gimana. Jadi gimana live ya, gimana caranya Den, gimana Chen? Kumpul kamu budak-budak, bisa ya man, pakai ini. Nah, yaudah live lah. Tapi konsekuensinya live ini ngomong jadi terbatas. Ngomong tadi itu, ngomong bench, ngomong itu, itu langsung kena ban. Dia mesin kan, robot yang detek. Coba kalau yang duduk kajian live sini, matikanlah kamera nih. Kau tak sesak napas kita yang duduk di masjid nih. Saya yakin besok kamu datang lagi. Maaf Ustaz ngomong gitu. Nabi Muhammad tuh diutus rahmatan lil alamin. Tak pernah dengar kan Nabi Muhammad bilang kilabun nar. Kilab itu artinya anjing-anjing. Anar itu neraka. Nabi Muhammad ngomong gitu. Pernah dengar? Untuk menunjukkan ketegasan. Layan tahiyanna kata Rasulullah. Hati-hati. Ku bakar rumah kita ya. Siapa yang Yahudi kencing memang dimaafkan sama Rasulullah. Abu Bakar yang Umar yang marah. Tapi yang sahabat terdekat ring satunya tak sholat subuh, apa kata Rasulullah? Ku bakar rumahnya. Berani kita bilang Rasulullah itu rahmatan lil alamin? Berani kita bilang Rasulullah malam lembut? Ada tegas, hitam putih. Itu jadi dress code saya. Dan memang dari dulu saya suka warna itu memang. Kalau ada hitam putih itu dia. Variasi di antara dua. Warna-warna lain itu jarang saya pakai. Kalaupun saya pakai itu pasti baju yang dikasih oleh orang. Minimal saya videokan atau fotokan. Bang, bajunya udah saya pakai. Oke, 1/0 tak terhingga. Coba ulang. 1/0 tak terdefinisikan. Apa bahasanya Pak Dokter? Undefined. Biar mahal pakai bahasa Inggris ya. Oke. Undefined. Tidak bisa didefinisikan. Sekarang gini, tukang gali kubur pergi umroh, masuk gak kategori undefined? Masuk gak? Guru ngaji kampung yang handphone aja tak punya, tiba-tiba bisa pergi umroh dengan fasilitas terbaik, pesawatnya bisnis, hotelnya bintang 5, turun Masjidil Haram langsung. Ayo, apa tuh namanya? Undefined.
Orang-orang awam menyebutnya tak masuk akal. Masuk rekening enggak? Tanya sama Bang Abu, pernah ikut seminar bisnis apa beliau? Ikut motivator yang kayak gimana beliau? Bagaimana merumuskan bisnis Bang Abu dalam manajemen modern? Pusing pala kita mikirkan manajemennya Bang Abu. Ngundang ustadz, mau buka, ya kan? Kasih ustadz makan, ya, guru-guru tamu-tamu datang, jamu, yang pura-pura lewat depan rumah panggil, ya kan? Kan budak-budak kalau udah ada acara tuh suka lewat depan rumah Bang Abu tuh. Panggil aku Bang Abu, panggil aku. Panggil aku dong, panggil aku dong. Ah, dilihat Bang Abu. Tak ada. Rupa bukan. Nyapu-nyapu, ya kan? Depan halaman rumah Bang Abu dia nyapuin. Biar Bang Abu panggil. Cemana manajemennya Abang Kakak? Ada orang ngurus satu outlet ya bangkrut. Berapa karyawan sekarang Bang Abu? 60 orang. Manusia semua tuh kan, punya kepala, punya telinga, punya omongan. Gimana Bang Abu? Dari bawah kata Bang Abu. Dari mulai cuci piring, ya kan? Ya Bang Abu. Habis itu ngambil menu sampai akhirnya boleh goreng. Saya tanya, udah ada yang bisa goreng Bang Abu? Udah banyak. Hampir semua sudah mulai bisa goreng. Nah yang mahal tuh kan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang mahal tuh. Kalau bumbu sih sama semua, bawang merah, bawang putih, ya kan, garam, penyedap. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina. Ini yang bikin rasanya tuh berokah tak iya. Orang tuh bisa makan tiap malam makan nasi goreng tak bosan-bosan. Tuh gimana ceritanya? Siapa yang bisa bikin manajemen itu tuh siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Datang ke rumah mamanya di Punggur, mak minta doanya mak seporana. Engki-engkinya mama tuh berapa harganya? Kan kita tak tahu kan. Mana Bang Abu balik-balik mobil berlumpur nih? Oh dari Punggur, habis jenguk mama, habis ini. Oh ini jimatnya. Sedekah diam-diam, ya kan? Senyap, ada bunyi-bunyi. Silent. Manajemen ini tak terdefinisikan. Coba ilmu bisnis modern gimana ngajarkannya? Jaga HPP Anda Bapak Ibu, kawal bagian keuangan, apa lagi? Efisiensi bahan baku. Mana ayam sebesar-besar itu? Tabur-taburkan. Mana pakai ukur, pakai gramasi ke? Ditimbang-timbang itu ayam, ditimbang Bang Abu? Atau main tabur-tabur ya? Kira-kira ya lah dek, dia tabur-tabur. Saya kan pernah juga digitukan waktu dulu ngurus roti bahagia. Ya kan? Waktu bikin roti bahagia, ini toppingnya berlebihan ayaman. Secara HPP produksi kita berkurang. Ini nanti mengurangi margin. Oke, saya dengar kalau dia ngomong. Selesai. Justru aku sengaja bikin namanya roti bahagia ini supaya bisa sedekah topping. Topping inilah akadnya sedekah. Makanya namanya roti bahagia. Yang makannya suka. Karena kalau sedekah niatnya, maka dia disuburkan Allah. Al-Baqarah 276. Begitu kata Quran. Tak masuk akal ayaman? Biarlah tak masuk akal, yang penting masuk rekening. Berebut nih orang nih dir, udah buka di bandara, sudah mulai. Ayaman bila buka di Jakarta, bila buka di Jakarta. Ada di bandara udah sekarang. Kunjungilah bandara sekali-sekali, foto ya di situ tuh. Alhamdulillah ada ngomong sama Mas Agung, boleh kan Mas Agung? Foto depan roti bahagia. Terima kasih orang tua asuh, kami bahagia udah sampai bandara. Walaupun tidak terbang, tengok dong oleh-oleh kita. Satu-satunya dengan izin Allah. Toko gerai oleh-oleh di bandara, tapi yang punya masjid, the one and only. Allahu Akbar. Terdefinisikan? Tidak terdefinisikan. Orang mau ngebacot, mau fitnah, suka-suka dia, tak apa-apa. Mulut-mulut dia, dosa-dosa dia. Kita bergerak terus. Carikanlah di Indonesia nih, ada toko oleh-oleh di bandara, punya masjid, carikan. Proper, profesional, besar. Berapa kali berapa Mas Agung? 10 kali 15 lapangan bola gitu lah ya. Jadi abang kakak yang hari ini orang Pontianak mau terbang-terbang, silakan nanti belanja di
roti bahagia di bandara. Jadi bisa bawakan oleh-oleh. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kalau tidak sempat belanja yang dekat sini, belanja di roti bahagia di bandara. Bawakan oleh-oleh enak asli Pontianak. Roti bahagia. Oh, yang makan bahagia. Nah, tidak terdefinisikan. Bahasa Inggrisnya apa? Undefined. Datang ke Pontianak, ya kan? Seorang single. Begitu sampai Pontianak, dapat istri, dapat anak. Ya kan? Tanya sama Mas Agung tuh, siapa orangnya? Dapat guru, dapat saudara, dapat keluarga. Itu mahal. Terdefinisikan? Tidak terdefinisikan. Ketika Tuhannya adalah Allah dan kita mengenolkan diri kita senol-nolnya, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah, saat itulah Allah berikan kita kehidupan yang tak bisa didefinisikan orang kebanyakan. Saya ulang lagi. Jadikan Allah satu-satunya sandaran. Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya kan? Allahul Razzaq, Allahul Fattah, Allahul Qawi, Allahul Aziz, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Dia sandaran satu-satunya, tempat berharap, tempat meminta, tempat merengek-rengek. Lalu kau nolkan dirimu senol-nolnya. Kau mengalah sampai tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kau merendah sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Kau menghinakan dirimu di hadapan Allah serendah-rendahnya. Maka saat itu Allah jadikan kehidupanmu tak bisa didefinisikan orang-orang kebanyakan. Paham? Siapa yang harus kau robohkan? Egomu. Siapa yang harus kau rendahkan? Dirimu. Di hadapan siapa? Di hadapan yang maha tinggi. Itulah sujud, itulah baca Quran, itulah istighfar. Paham gak nih? Sekali merasa pintar, auto. Tapi kalau di Munzalah, sekali merasa pintar, auto mu'allim nih. Langsung kita angkat jadikan mu'allim. Langsung bikin surat, amal pendidikan, jadikan mu'allim. Tolong ngajar grade 3 langsung, jangan grade 1. Pelajaran yang diajar durusul lughah. Baru dia bingung, madza darsunal anal mutalaah, kata dia. Wah, ente berani wah? Langsung grade 3 wah? Apa? Udah grade 3, langsung ngajar maksud saya. Ente kan udah pintar wah. Ngajar tafsir, gitu. Saya mau tuh duduk kelas itu. Tapi bukunya harus ini. Nggak boleh pakai yang lain, harus pakai Quran saya ini. Nah, ini dalamnya insya Allah bisa lah dibaca sama orang-orang yang pintar tuh. Nah, ini Quran saya ini kayak gini. Bisa baca ya? Ya, bisa kan? Bisa, grade 3 pintar loh. Undefined. Dalam apa ilmu matematika apa namanya nih? Disebut apa hitung-hitungan kayak gini nih? Nah, saking bingungnya nih, tak ada istilahnya. Apakah ini penambahan, apakah ini pengurangan, apakah ini sampai tidak bisa didefinisikan tuh. Kenapa ya gitu? Kalau 1 bagi 1, 0 bagi 0, sama juga. Wah, Masya Allah. Tapi 0 bagi 1 0 kan? Nah, masih bisa. 0 bagi 1 sama dengan saat kau mengenolkan Tuhanmu lalu kau mensatukan dirimu, kau sebenarnya sedang mengenolkan dirimu sendiri. Tak ada nilai, tak ada arti. Kita tidak bahas yang ini. Kita bahas 1/0 sama dengan undefined. Kerjalah, jangan ngurus anak yatim.